Bayangkan anakmu menangis karena lapar, tapi tak ada sepotong roti pun untuk diberikan. Bayangkan keluarga yang harus memilih siapa yang boleh makan hari ini dan siapa yang harus menunggu esok. Itulah kenyataan yang terjadi di Yaman hari ini. Kelaparan di Yaman bukan sekadar kekurangan makanan. Ini adalah bencana sistemik yang dibangun dari konflik, kemiskinan ekstrim, dan terputusnya bantuan. Setiap hari, 17,1 juta orang di Yaman tidak tahu dari mana mereka akan mendapatkan makanan berikutnya. Itu berarti lebih dari setengah populasi negara hidup dalam kondisi kerawanan pangan akut. Sekitar 6 juta orang sudah berada di ambang kelaparan dan 41.000 orang telah masuk fase 5 atau kelaparan ekstrim. Ini adalah kategori tertinggi dalam klasifikasi PBB, tempat di mana orang bisa mati karena tidak makan selama berhari-hari. Di banyak wilayah Yaman, pendapatan masyarakat hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 rial Yaman per hari, atau setara kurang dari 60.000 rupiah. Namun, dengan harga bahan pokok yang melonjak hingga 2 sampai 3 kali lipat sejak perang dimulai, uang segitu bahkan tak cukup untuk membeli 1 liter minyak goreng dan 1 bungkus roti. Akibatnya, banyak keluarga harus mengurangi jumlah makan dari 3 kali menjadi 1 kali sehari. Lebih tragis lagi, ada keluarga yang berpuasa bukan karena agama, tapi karena mereka benar-benar tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dari seluruh populasi yang terdampak kelaparan, lebih dari 1 juta adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Anak-anak ini tidak hanya mengalami kekurangan makan. Mereka mengalami malnutrisi akut, sebuah kondisi medis serius di mana tubuh tidak mendapatkan kalori dan gizi yang cukup. Anak-anak yang mengalami malnutrisi parah cenderung tumbuh lebih pendek dari normal, mengalami gangguan kognitif dan otak, rentan terhadap infeksi dan kematian. Ketika kita mendengar kata kelaparan, mungkin yang terbayang hanya rasa lapar sementara. Tapi di Yaman, kelaparan berarti menyaksikan anak sendiri perlahan melemah, menangis, dan akhirnya diam karena tak lagi punya tenaga untuk menangis. Dan saat seluruh dunia melaju ke depan, jutaan warga Yaman masih berjuang hanya untuk bertahan hidup hari demi hari. Lebih dari 17 juta orang kelaparan, 1 juta diantaranya adalah anak-anak. Inilah kisah tentang negara yang perlahan-lahan tenggelam dalam penderitaan yang dunia nyaris lupakan. Tahun 2011, ketika Arab Spring melanda Timur Tengah, Yaman ikut bergejolak. Pemerintah terguling, kekacauan menyusul. Pada 2014, kelompok pemberontak Houthi merebut ibu kota Sanaa. Pemerintah terguling, negara terbelah. Tahun 2015, koalisi pimpinan Arab Saudi menyerang. Serangan udara, blokade laut, dan perang darat dimulai. Yang menderita bukan tentara, tapi rakyat biasa, ibu, ayah, dan anak-anak. Blokade membuat makanan sulit masuk. Inflasi meroket. Harga roti naik 2 kali lipat, minyak goreng jadi barang mewah, mata uang rial anjlok, gaji tak dibayar, sekolah tutup, rumah sakit kehabisan obat. Dulu kami hidup sederhana, kata Rabea, ibu 5 anak. Sekarang kami hidup dari roti dan teh saja, kalau ada. Menurut PBB, 17,1 juta warga Yaman hidup dalam kondisi kelaparan akut. Angka itu bisa naik menjadi 18 juta akhir tahun ini. Lebih dari 1 juta anak-anak mengalami malnutrisi akut, dan 2 juta lainnya terancam menyusul. Yang paling menyakitkan, ini bukan bencana alam, ini buatan manusia. Program Pangan Dunia, WFP, sempat kirim bantuan, tapi banyak gudang dibajak kelompok bersenjata. Di wilayah utara, distribusi dihentikan karena keamanan tak terjamin. Padahal WFP butuh 2,5 miliar dolar tahun ini, yang masuk baru 9%. Anak-anak di Yaman tidak hanya kelaparan, mereka juga kehilangan masa depan. Malnutrisi membuat tubuh mereka tak tumbuh, otak tak berkembang, dan bagi banyak anak, ini adalah awal dari akhir. Meski dunia tampak diam, ada yang bergerak. Lembaga seperti UNICEF, WHO, dan relawan lokal masih berjuang. Mereka bawa makanan, obat, dan harapan, dan kamu juga bisa membantu. Yaman butuh dunia, butuh kita, butuh kamu. Bagikan cerita ini, sumbangkan walau sedikit,
Karena mungkin itu cukup menyelamatkan satu nyawa. Mari jadi suara bagi mereka yang tak lagi bisa bersuara. Di dunia yang terus bergerak, ada tempat yang tertinggal. Di sana seorang anak tidur tanpa makan. Di sana seorang ibu menangis dalam diam. Dan di sana harapan kecil menyala, menunggu kita menyentuhnya.